warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marhan Fajar Fadilah dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana Islam. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung ataupun Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 24 yang insya Allah sekarang semester 4 yang insya Allah akan menuju ke semester 5. Sebelumnya saya di sini akan membahas tentang permulaan pemeriksaan persidangan yang di dalamnya ada putusan prestek, prezet, dan mediasi. Dan saya sebelum dilanjut kepada pembahasan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu kepada Dr. Muhammad Khalid SH MH yang senantiasa membimbing saya, mengajari saya tentang permulaan pemeriksaan persidangan ini. Beliau juga sekaligus dosen pengampu di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Agar menyingkat waktu, tidak menyita waktu, kita mulai saja. Di sini saya membawa putusan prestek, prezet, dan mediasi. Yang pertama, putusan prestek dalam permulaan pemeriksaan persidangan. Apa sih yang disebut dengan putusan prestek? Dalam definisi utama, putusan prestek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam hukum acara perdata, persidangan ini pada dasarnya merupakan tempat bagi para pihak untuk menyampaikan dalil dan bukti ataupun membuktikan kebenaran. Kehadiran para pihak yang sangat penting. Itu maksud pihak di sini ada yang disebut dengan tergugat atau penggugat gitu. Namun apabila tergugat tidak hadir ataupun pihak itu tidak hadir, hukum tidak boleh membiarkan perkara berhenti. Hakim diberi kewenangan untuk tetap memeriksa dan memutuskan perkara tanpa kehadiran tergugat. Adapun dasar hukum putusan prestek ini terdapat dalam HIR pasal 125 yang berbunyi apabila tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sah dan patut, hakim dapat mengabulkan gugatan dengan putusan prestek tersebut kecuali gugatan dianggap tidak beralasan atau melawan hukum. Dan selanjutnya ada di RBG pasal 149 yang berbunyi jika tergugat yang telah dipanggil sah dan tidak patut tidak hadir, gugatan dapat dikabulkan dengan putusan prestek selama tidak bertentangan dengan hukum atau tidak beralasan. Nah, selanjutnya sebentar. Para pihak yang tidak hadir dalam persidangan ini, yang tidak bisa beralih. Nah, selanjutnya ada pasal ataupun ada putusan dan syarat-syarat prestek di sini, yaitu yang pertama ada tergugat tidak hadir di persidangan baik sidang pertama atau lanjutan telah dipanggil sah dan patut oleh juri sita atau juru sita ke alamat yang benar, tidak mengirim wakil ataupun kuasa hukum jika ada kuasa, tidak bisa prestek. Dan yang selanjutnya ada tanpa alasan sah, itu seperti sakit berat atau force majeure adalah alasan yang sah. Penggugat hadir dan mempertahankan gugatan tidak melawan hukum, hakim tetap wajib menilai keabsahannya. Nah, syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama. Karena apa? Nah, kalau sesudah diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan prestek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum. Parikumakan juga apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula
ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir. Itu disebut dengan perstek. Jadi perstek itu putusan tidak hadir. Kecuali jika ternyata dalam pengadilan negeri menegaskan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Yang selanjutnya ada perlawanan atau yang bisa disebut dengan perzet. Perlawanan pihak ketiga atau dari perzet terhadap putusan perstek merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Mekanisme ini tidak hanya memberikan ruang bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang esensial untuk memastikan keadilan. Gitu. Dibahas juga dalam praktiknya, putusan perstek seringkali dikeluarkan tanpa kehadiran salah satu pihak yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan merugikan pihak-pihak tertentu yang tidak terlibat dalam proses persidangan. Adapun yang harus kita ketahui yaitu adalah pengertian perzet. Nah, perzet ini upaya hukum yang diberikan kepada tergugat untuk melawan putusan perstek, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya. Dalam hukum acara perdata, setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk didengar dan membela diri di depan pengadilan atau audit eltrem partem melalui perzet. Perkara kalau melalui perzet ini perkara akan diperiksa kembali oleh pengadilan yang sama, dibuka ulang seperti dari awal pemeriksaan gitu. Dalam hal ini, pihak ketiga yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh putusan tersebut dapat mengajukan perlawanan dengan memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam pasal 121 HR atau Rezim Indonesia Reglement dan pasal 244 RBG, yaitu Reglement for the Beutegesutin, yaitu perlawanan terhadap putusan perstek ini juga dapat beberapa syarat. Syarat pertama itu yang harus dipenuhi adalah bahwa pihak ketiga harus memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan oleh putusan perstek. Yang kedua, tenggang waktu. Yaitu tenggang waktu umumnya 14 hari. 14 hari itu sejak putusan diberitahukan secara resmi. Jadi kalau sekarang tanggal 1 Juli diberikannya keputusan ataupun diberitahukan secara resmi, dan terus si tergugat itu tidak hadir, para pihak itu tidak hadir, jadi bisa 14 hari ke depan bisa ditunggu pada tanggal 14 Juli gitu. Dan ketiga ada forum diajukan ke pengadilan negeri yang mengeluarkan putusan tersebut. Yang keempat itu harus dinyatakan yang resmi, tertulis atau lisan resmi, atau didaftarkan di kepaniteraan. Yang kelima, kehadiran. Kehadiran di sini tergugat wajib hadir untuk membela diri dalam sidang perzet. Gitu. Yang terakhir ada mediasi pengadilan. Mediasi dan Perma 01 ataupun 2016. Mediasi pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator netral di pengadilan. Di Perma nomor 1 tahun 2016. Itu yang pertama ada pasal 3. Semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi. Yang kedua pasal 17, jika berhasil dibuat akta perdamaian yang final dan mengikat. Gitu. Mediasi dalam kaitan pengintegrasiannya dalam sistem peradilan sebagai termaktub dalam pasal 1 butir 1 peraturan Mahkamah Agung ataupun Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Para pihak dengan dibantu oleh mediator. Apa sih yang disebut dengan mediasi pengadilan? Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan atau disebut dengan agreement. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Jadi yang dibahas barusan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pemeriksaan persidangan ini memiliki peran krusial dalam menentukan jalannya proses peradilan dan jenis putusan yang dihasilkan. Itu kehadiran para pihak juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, baik berupa gugatan gugur, perstek maupun kontradiktor. Putusan perstek dapat dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Tergugat maupun pihak ketiga tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingannya. Selain itu juga ada mediasi. Nah, mediasi ini sebagai bagian dari proses peradilan memberikan peluang penyelesaian sengketa secara damai. Namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Gitu. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap prosedur ini, pemeriksaan persidangan dan mekanisme hukum yang tersedia sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Gitu. Mungkin yang saya bisa sampaikan dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.